Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi man qad ursila wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftaqi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ibadhi. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Wa khusus bidikri akinal karim beliau Bapak Kiai Haji Rois Amin. Dan yang saya muliakan akinal karim beliau Bapak Kiai Haji Zainal Abidin. Dan ini masa yang satu persatu tidak kami sebutkan, bukan mengurangi rasa hormat kami, bakal sebutkan satu persatu, nanti kemalaman musyawarah nggak jadi. Jadi singkat mudah semuanya panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Haja Badriah selaku pondok pesantren pengasuh pondok pesantren Al Irsyadiyah, mudah-mudahan selalu sehat, berkah kuat untuk melanjutkan kepemimpinan, melanjutkan pondok pesantren ini, semoga berlangsung ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para bapak, para ibu semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat, selalu lancar. Wabil khusus istri tercinta. Wah. Ya alhamdulillah selalu potret-potret karena tahu saya ganteng dari foto nampaknya ini. Jangan nanya-nanya. Satu berdiri terkenal dulu. Ingat sekali bang. Ya terima kasih Pak. Mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah masyarakat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berkah kuat, amin ya rabbal alamin. Kan yang saya hormati, sebelum berlanjut baca mafahim dan ada pesan dari beliau Pak Nasruddin ini supaya menyinggung Nadum Alfiyah, sebetulnya saya ini udah lupa baca acara bener apa enggak. Itu ada naduman apa itu bacanya Pak? Wa ulqatun khasilatun bitabiin kaulqatin nafsi binafsi loh. Kaulqatin binafsi istiwa ini. Jadi gini para hadirin, sebelum berlanjut ada sebuah makalah. Ini mudah-mudahan sama-sama kita ingat, kita renungi supaya kita jadi santri ini tetap eksis ya. Mahabbah kepada gurunya dan hal-hal yang kaitan dengan gurunya. Man ahabba syaikho ahabba mayyar tabitu bisyaikhi. Man ahabba syaikho, barang siapa yang cinta gurunya, barang siapa yang simpati kepada gurunya, sam'an wa ta'atan, hormat pada gurunya, ahabba mayyar tabitu bisyaikhi, orang itu akan mencintai apa saja yang ada kaitannya dengan gurunya. Jadi wong kuwi seneng gurune, insya Allah hal-hal yang kaitan dengan gurunya juga cinta, termasuk khol. Ya baris. Jadi apa yang kaitan dengan gurunya itu dia senang. Contoh dulu ulama-ulama dulu, mungkin yang kemarin yang datang di acara punya Ibu Isbia itu saya nggak datang, mungkin Pak Zain yang datang kan. Orang yang cinta kan dengan ya, orang yang cinta dengan kucing gurunya hebat karena gurunya cinta kucing itu, ya Pak Zain. Semua yang dicintai guru disenangi. Yang susah itu Pak, jangan sampai istri guru dicintai. Nah ini persoalan. Ini masalah kan. Dari manusia, man ahabba syekh ahabba mayyar tabi syekh, akhirnya bujuli guru seneng. Wah ini masalah ini Pak. Ya masalah ini Pak. Tapi hai Pak, kalau suami guru yang cintai loh gak apa-apa jadi Pak Reis. Jadi murid-murid Pak Reis, Pak Reis gak apa-apa, sah-sah saja. Ya meski ya guru Pak, guru.
Kalau murid-murid Pak Nasruddin, Pak Nasruddin, oh itu biasa, gak apa-apa kan. Apalagi murid Pak Zen, oh seneng nih Pak. Murid Pak Zen, pesen Pak Zen itu biasa. Nah, jadi man akhabba syekho akhabba mayartabitu bisai, itu tandanya wong sing seneng karo guru, seneng hal-hal yang kaitan dengan guru. Maka tadi disebut beliau masalah khol. Nah, masalah khol termasuk nanti ada rutinan kita ini, ada khol apa? Langitan. Nah, ini mudah-mudahan ya yang merasa alumni Pondok Pesantren Al-Insya, ya mudah-mudahan hari ini dan seterusnya besok kalau ada acara mudah-mudahan kita panjang umur, ini mudah-mudahan rame ya. Kemudian yang seterusnya ini maaf ini seribu maaf ini yang perlu saya ingatkan ini Pak. Ini sering ya kita ini maaf ini Pak sebelumnya. Sering kita acara-acara di tempat-tempat tertentu, lebih-lebih acara-acara orang-orang yang terhormat. Itu begini, ini salah kaprah. Ini kayaknya bisa meluruskan para bis. Kalau saya dengan Pak Jen nggak bisa. Gini maksudnya. Ini sebelum acara ya, itu pantun dulu baru salam. Itu salah bukan betul. Sebab kata Nabi, assalam qoblal kalam. Benar Pak? Assalam qoblal kalam. Jadi salam dulu baru berpantun. Nah ini dia berpantun dulu baru salam. Nah ini. Baru salam. Jadi gini, kata Warois, ada yang bismillah dulu baru salam. Ini orang yang mengatakan bismillah dulu, kulu amrin la yudau bismillah fawa atau. Nah ini dalilnya usia bismillah sih. Kalau itu masih ada yang nyangkal. Tapi kalau pantun dulu baru bismillah itu bukan. Nah ini perlu diuruskan. Ya Pak Guys. Ini kadang-kadang salah kaprah Pak. Salah kaprah. Gaya. Nah, itu terus. Jadi ini ada hal-hal maaf yang perlu apa Pak Beliau kita luruskan. Ya. Sehingga ini maaf ini orang yang pantun dulu baru salam itu nggak kita jawab nggak apa-apa karena dia menyalahi aturan. Ya. Ini Pak penting Pak ya. Karena ini tiap hari sering kita mengadakan acara-acara. Pantun itu bagus Pak, pantun itu bagus Pak. Cuman harus tahu letaknya. Ini mudah-mudahan menjadi peringatan kita bersama-sama dan mudah-mudahan maslahat manfaat amin ya rabbal alamin. Hanya hormati, mari kita baca mafahim, kemudian nanti sekedar kita sampaikan masalah beliau tadi ada nadoman wa'ul qotun khasilatun bitabi'in ka'ul qotin binafsi ismil waqi'i. Artinya menjaga hubungan dengan guru itu juga harus menjaga hubungan dengan anak cucunya, keturunannya. Ini penting Pak. Ini saya ingat ini. Hanya hormati, kalau tidak salah imam kita dulu waktu haji tahun 2010 ya kan Pak Ibu. Nah, tahun 2010 saya bilang haji tahunnya sama beliau Warois ini kan. Yaitu Yai Fakih. Ini mudah-mudahan yang ada kita jadi peringatan ini Pak. Yai Fakih itu kalau tidak salah wafatnya 12 Pak ya. 2012 ya. Beliau wafatnya 2012. Itu kira-kira saya akhir ketemu beliau. Ini acara biasanya di Langitan itu kan ada acara sawaran. Itu belum semeriah kayak sekarang. Dulu itu masih ya di musola di depannya dalam itu apa kan ada depannya musola kan ada gedung itu masih biasa Pak. Masih biasa lah banyak berapa orang nggak selama itu. Itu beliau begini, pesan begini. Itu saya rasa akhir tahun 2012 awal atau 2011 pokoknya akhir saya ketemu beliau. Itu begini pesan Pak semua santri yang hadir. Besok nek aku gaono awakmu kabeh kudu sambung karo anak-anakku. Pak, besok kalau saya nggak ada, awakmu kudu sambung karo anak-anakku. Nah ini barangkali yang dimaksud Pak Nasruddin Pak Bino. Wa ulqotun khasilatun bitabiin ka ulqotin binafsin ismiwa ini. Artinya ketika kita hidup menjalin hubungan baik dengan guru, ketika guru nggak ada, punya anak cucu disambung, disambung itu masa ingatan. Maka
Alhamdulillah, ini alhamdulillah saya syukur saya masih sambung dengan istri saya, masih sambung ke langitan. Dan insya Allah kayaknya tiap tahun itu kesana. Dan alhamdulillah saya dengan Gus-Gus itu kenal dan kenal kan. Ini artinya kita menjaga hubungan dengan putra putri atau apa, keluarga guru sangat penting. Karena itu menyangkut apa, keberkahan ilmu, kemaslahatan ilmu. Hanya hormati, mari kita baca mafahim. Ya Allah, mudah-mudahan masalah manfaat di dini wa dunia wa akhirah, dapat berkahnya Abu Yasin Muhammad dan dapat barokahnya para guru-guru kita, masyayikh langitan semuanya, para aulia ilah min masyarikil ardi ila maghribiha. Dan dengan barokahnya ini dan pondok ini jadi pondok yang barokah, maslahah, manfaat ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huna, dan dari sini hadisu Anas di atas itu. Nggih, sampai situ. Yo. Nggih. Wa min huna, dan dari sini hadisu Anas. Fa innal wajibah, maka sesungguhnya yang wajib alaina atas kita itu annana, sesungguhnya kita itu idza wajadna, apabila menemui siapa kita fi kalamil mukminina, di dalam omongannya, pembicaranya orang-orang mukmin, menemui isnada syai'in, pada menyandarkan sesuatu li ghairillahi, kepada selain Allah subhanahu, dengan maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi siapa Allah, fa innahu, maka sesungguhnya perkara itu wajib hamluhu, apa mengartikan kalamul mukminin, memungkinkan kalamul mukminin al majas akli, atas majas al akli yang sebangsa akal, wala sabila, dan tidak ada jalan itu maujud ila takfirihim, kepada mengkufurkan mukminin, idil majazu, krono utawi majas al akli yang sebangsa akal, mustakmalun itu digunakan atau berlaku fil kitabi, ing dalam Quran, was sunnati, dan sunnah. Makanya fasuduru dalikal isnad, mongko utawi, maka bermula keluarnya itu isnad min muwahhidin, dari orang yang mentauhidkan Allah, kafin itu mencukupi, fi ja'lihi, di dalam menjadikan dalikal isnad, isnad dan pada isnad majazian, yang majazi, yang enggak sebenarnya, di annal i'tiqada, karena sesungguhnya keyakinan, as-sohika, yang soheh, huwa iya i'tiqad soheh, i'tiqadu annallaha, itu meyakini sesungguhnya Allah Ta'ala, huwa ya Allah, itu al-khaliqu, zat yang menciptakan, lil ibadi, kepada beberapa hambanya, wa af'alihim, lan piro-piro pekerjaan ibad, wala ta'thiro, dan tidak ada pengaruh, itu maujud li ahadin, bagi seseorang, siwau kang sakliyane Allah, lali khayyin, tidak bagi orang yang hidup, walali mayyitin, dan tidak bagi orang yang mati. Fahadal i'tiqadu, mongko utawi iki keyakinan, wa yadal i'tiqad, itu at-tauhid, tauhid yang sebenarnya. Jadi gini, dari hadis yang disampaikan Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dabikatana, fadzalikal muslimu alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala takfirullah fi dhimmatihi. Jadi kata Nabi begini, Pak, ini artinya Syekh Muhammad menyampaikan hadis ini kehati-hatian beliau luar biasa. Artinya jangan gampang-gampang memvonis orang itu kafir, jangan gampang-gampang memvonis orang itu musyrik,
Jangan gampang-gampang memvonis orang itu murtad. Sehingga kata Rasulullah, barang siapa yang sholat seperti sholat kita ini sama Pak, duhur ya 4 rakaat, subuh ya 2 rakaat, bodoh. Urusan kunut gak masalah, kayak gak masalah. Jadi subuhnya bodoh, asarnya bodoh yo, nah itu gak masalah Pak. Terus ngadepnya ya kiblat sholati, wakal ada bikatana. Kemudian urusan potong memotong sama dengan kita, tidak. Kalau potong juga kan ada sekarang ini kan, wis seperti potong, bener bora, bokul kumari itu tak putus apa enggak, yang penting, iya Pak. Kadang-kadang potong begini, set langsung dibuang ke air yang panas. Nah ini masalahnya Pak ya. Sehingga kata Nabi jauh-jauh menyinggung, pokoknya motong baik potongan kita, artinya sesuai dengan syariat. Orang seperti itu orang muslim, dia punya jaminan di hadapan Allah, punya jaminan di hadapan Rasulullah, karena dia muslim. Maka jangan sekali-kali kamu meremehkan, menghina jaminan Allah. Maknanya Pak, umum asal sholat podo, kiblate podo, cara motonge ya cara syar'i itu orang Islam. Jangan diremehkan, jangan dihina, apalagi dikatakan non muslim gara-gara beda. Mana beda partai, butuh partai, murtad-murtad lah kalau Pak, tanggal sesuai berapa amplopnya ya Pak. Nah, ini Pak, ini yang harus sama-sama kita renungi. Nah, dari hadis itulah kata beliau Syekh Muhammad, wajib bagi kita apabila kita menemui omongan sesama muslim yang menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, itu omongan orang tadi harus diartikan majas akli, tidak boleh dikatakan kafir, karena majas akli itu di Quran dan di Sunnah banyak sekali. Misalnya ini Pak, gampang yang ngawang. Ini orang ada cerita, misalkan harus cerita, woi, sungainya banjir. Oh, sungainya banjir. Sebetulnya bahasa sungai banjir, yang banjir itu air, bukan sungai Pak. Ya kan? Tapi kita kan paham. Ya kan? Bahasa sungai banjir itu berarti banyune banjir naik. Ya kan? Itu namanya majas akli, tidak sebenarnya sing banjir itu banyune. Orang sungai ini. Sehingga akal terima. Ya kan? Lima itu majas akli, sesuatu yang tidak dimaknai sebenarnya, karena hakikatnya sebenarnya yang banjir itu air. Iya kan Pak? Contoh lagi, kita sering, wah saya habis berubah di Batam hari sehat kan? Ini secara akal yang bikin sesuatu kan Allah, kita imankan. Ya kan? Itu kan sebenarnya, tapi omongan itu berlaku. Ya Pak? Oh saya capek setelah disuap karena sudah sehat kan, setelah dukun harus beriman kan. Hakikatnya kita selaku beriman, hakikatnya yang menyembuhkan Allah, tapi disandarkan dengan panas tenaga sesuatu tidak makna yang sebenarnya, dan itu berlaku, benar kan? Berlaku. Seperti di dalam Al-Quran misalkan fi isyatir rodiyah, kehidupan yang ridho itu apa? Kehidupan yang diridhoi, yang disenangi, itu banyak di Quran, di hadis itu banyak, ya kan? Nah itu kayak itu. Jadi kalau ada orang Islam yang ngomong kalimat tadi, saya habis suntik, habis minum bodrek, ya kan? Habis minum jam kuah, apaan? Jam kuah, obat kan biasa. Itu jangan dibilang kafir, kan? Karena orang yang bertauhid tetap yakin dia semuanya itu Allah. Kan? Itu hanya bahasa gampangnya saja, dan itu berlaku, ya kan? Sehingga jangan sampai gampang mengafir. Apa maksudnya? Nah ini jangan gampang kalau udah ada apa mati tenggelam. Nah, kan biasa kan? Karena dia mau tenggelam, ditolong kawannya. Sehingga bilang, kalau udah ada mati apa? Mati. Nah, ini Pak. Kan biasa dusun. Mati ya, mati. Nah,
Kalau nggak ada Pak, mati ya Pak. Nggak ada Pak, apa Pak? Kalau ada Pak mati ya Pak. Biasa ya Pak. Itu biasa di dusun. Nah, itu namanya majas ahli. Hakikatnya yang menyelamatkan itu Allah. Benar Pak kan? Nah, ini makanya jangan gampang-gampang mengatakan orang musyrik atau kafir. Ayo. Bikhilaf iman, berbeda nih wong. Nah, iktaqoda yang meyakini siapa man ghairu hada. Selainnya ini, annallaha huwal khaliqu. Bikhilaf iman, berbeda nih orang iktaqoda yang meyakini siapa man ghairu hada pada selainnya ini, annallaha huwal khaliqu lil ibad. Fa inna manusia man yaqau itu terjerumus siapa man fil isyraqi dalam kemusyrikan. Beda kalau orang punya keyakinan, memang orang itu bisa menyembuhkan, bukan Tuhan. Padahal Allah itu Al-Khaliq, yang menciptakan semua itu Allah. Menciptakan kita, pekerjaan kita itu Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kita dan semua yang kita lakukan. Kalau orang tidak punya keyakinan kayak itu baru musyrik. Walaysa, dan tidak ada itu fil muslimina di dalam beberapa orang muslim itlaqon dengan secara mutlak. Man siapa orang yang tadi itu yang meyakini siapa man li akadin bagi seseorang ma'allahi bersama Allah, meyakini fi'lan pada pekerjaan, autarkan atau meninggalkan pekerjaan, au rizqon atau rezeki, au ihya'an atau menghidupkan, au imatatan atau mematikan. Secara mutlak Pak, nggak ada orang muslim yang punya keyakinan bersama Allah dia bisa berbuat. Nah, bersama Allah dia bisa memberi rezeki, bersama Allah dia bisa menghidupkan dan lain, itu nggak ada. Semua itu hanya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, segala urip mati itu kabeh Allah. Ya Pak yo. Itu tadi. Wa ma bermula barang jaa yang telah datang apa ma minal alfadhi, nyatanya beberapa ucapan al-muhimati yang memberi praduga. Praduga ini kayak obat atau keris atau orang itu punya kekuatan. Itu fa inna maksuda ashabiyah, sesungguhnya itu fa inna maksuda sesungguhnya maksud orang-orang yang punya al-alfat huwa yang maksud itu al-istisfa'u, minta syafaat, minta pertolongan ilallah kepada Allah bitilkal wasilah. Gara-gara saya mau obat jihad, itu maknanya wasilah obat, perantara obat, kayak gitu Pak. Nah, perantara obat, bukan hakikatnya obat tapi perantara obat. Fal maksud maka benar dimaksud, gua yang dimaksud itu Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa, dan tidak ada siapa orang minal muslimina rojulun, siapa orang laki-laki wahidun yang takidu yang meyakini siapa rojul fiman di dalam orang yang tubuh yang menuntut siapa rojul padaman awyas alu atau minta siapa rojul padaman ana warsunyaman tu qadirun mampu al fikri atas melakukan watarki dan meninggalkan dunal tifatin tanpa menoleh tanpa memandang ilallahi ta'ala min qoribi dari zaman yang dekat au ba'idin atau zaman yang jauh au ma'al intifati atau bersama menoleh memandang huwa yang berupa intifat itu adna lebih dekat ila syirki billah wa na'udzubillahi an-nariyah pada hendaknya menuju siapa kita musliman bisyirki dengan syirik au kufrin atau kufur min ajil khotoin karena arah khoto au jahlin atau bodoh au nisyanin atau lupa au isyanin au dia. Jadi tidak ada ya seseorang muslim yang baik minta siapa pertolongan siapa ya minta bantu siapa kemudian punya keyakinan bahwa yang dimintai tolong yang dimintai bantu itu mampu melakukan sesuatu, enggak ada, cuman hanya wasilah perantara ya kan. Jadi gini, wasilah Pak, ini perhatikan, wasilah itu penting dan Allah melalui Rasulullah itu menyuruh kita supaya menghormati wasilah, menghormati wasilah. Sehingga ada bahasa begini,
malam yaskurin nas lam yaskurillah. Ini menunjukkan Allah itu menghormati manusia, menghormati manusia yang jadi wasilah kita. Malam yaskurin nas, siapa yang enggak terima kasih kepada sapodo-podo. Ini sapodo-podo Pak, sesama manusia. Itu tidak dianggap terima kasih kepada Allah. Bayangkan, ini artinya Allah saja menghormati orang-orang yang jadi wasilah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak terima kasih sesama manusia, ibadahnya kayak apa? Tidak dianggap bahwa syukur kepada Allah. Nah, dalam ini para hadirin berkaitan kol, ada dua wasilah besar yang harus kita ingat. Wasilah besar yang kita ingat di dunia ini, satu orang tua kita, dua guru kita. Wong tua kita, guru kita. Orang tua wasilah kita hidup di dunia, baik. Orang tua kita, maaf, wasilah kita bisa sekolah, bisa mondok dan sebagainya, Pak yo. Nah, guru wasilah kita tahu A, B, C, D, alif, bata dan lain sebagainya. Dua orang ini harus kita muliakan. Kita muliakan. Karena seperti ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini dalam Sahih Muslim. Kalau nggak salah hadisnya itu nomor 2552. Biro Pak? 255. 2552. Berapa itu Pak? 2552. Jadi kalau pengen apa lo 2500 kabutan, pokoknya 2552 kalau Pak. Jangan 2552. Itu hadis Sahih itu gini. Ini sama-sama kita ingat. Mudah-mudahan berkaitan dengan ini. Nadom ini waqul qotun khasilatun bitabiin kaqul qotin binasilis bilwa ini. Inna abarrul birri silatul waladi ahlahu di abihi. Inna abarrul birri, sesungguhnya lebih banyaknya pahala kebaikan. Sesungguhnya lebih sempurnanya kebaikan, lebih hebatnya kebaikan. Silatul walad ahlahu di abi, seorang anak menyambung hubungan baik kepada orang-orang yang dulu orang-orang itu baik kepada orang tuanya. Ini Pak I, segini ini Pak Yo, kita kan punya orang tua dulu Pak. Terus orang tua kita ini berhubungan dengan orang baik-baik. Terus kebetulan orang tua kita nggak ada. Kita ingat, oh itu dulu teman ayah saya, ya kan? Oh itu dulu teman kerja ayah saya. Itu kita Pak jalin hubungan dengan baik. Oh itu luar biasa Pak. Insya Allah Pak, orang tua kita di alam barzakh bahagia, senang. Senang Pak Yo, karena nengok alhamdulillah anak saya masih menyambung hubungan dengan orang yang punya hubungan baik dengan saya. Bahkan bila perlu mantan pacar. Mantan pacar begini Pak. Mantan pacar orang tua kita Pak. Barangkali Pak Ris. Ya. Itu kata anaknya Pak Ris itu kan. Oh itu dulu mantan calonnya bapak saya nggak jadi. Wah. Itu bisa hubungan, ya kan? Jadi jalan, Bu, ibu dulu ceritanya mau dengan bapak saya nggak jadi. Saya mau mengambil apa? Hubungan. Tolong Bu, anak bapak nikah karena saya. Wah, sama ibu, no, sama mau. Jadi karena ibu, anaknya ada sama anak. Nah, karena ibu, bapak itu teman mantan, apa? Mantan bapak saya, mantan ibu. Saya nggak jadi, biar nyambung hubungan, biar rasa jadi menantu. Oh hebat itu Pak, bener Pak. Menyambung ahlahu di abi. Ini penting. Sehingga ada cerita zaman Rasulullah SAW. Ini sambil Pak. Terus, wow bisa Pak Cik. Yang ini aman. Zaman Nabi Pak, itu ada sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin itu putra Sayyidina Umar yang alim. Itu suatu saat, pakai najis bagus, naik kendaraan yang bagus, bawa kendaraan dua.
Tahu-tahu ada orang Bedu itu hitam. Tapi sopo. Nah, aku orang yang ngaku cari bojo enggak. Pokoknya enggak boleh Pak. Engko tak arani Pak Zen. Gue malah marah. Ora sedih. Udah Pak. Orang Bedu itu Pak kalau maaf kalau bahasa kita orang kubu Pak ya. Kubu hitam. Datang. Itu dengan Abdul dirangkul. Orang-orang heran Mas. Juga Pak, pakaiannya itu dikasihkan beliau. Bahkan maafin apa namanya, kopi yang bagus dikasihkan. Coba dikasihkan. Terus salah satu kendaraannya disuruh pakai dia. Pakai. Akhirnya orang yang nengok tuh heran. Ngapain Abu Umar tuh orang sealim itu, sehebat itu, akar ramanya, alangkah senangnya dengan orang yang Badui. Ditanya, ya Ibnu Umar, ngapain sama orang Badui ini ngapain? Apa masalahnya? Ku tengok keluarga ndak, kerabat ndak, apa masalahnya? Apa kasih Umar? Tahu dah kamu? Inna abahu wuddadi. Bapaknya ini dulu dan bapak saya itu kong kali kong akrab, teman akrab. Makanya kecintaan ayah saya sambung dengan anaknya. Ini penting. Makanya ini Pak. Jadi kadang-kadang Pak ini Masya Allah akhir zaman ini jangankan orang lain, kadang ditinggal mati orang tua aja kerabat-kerabat itu mulai pudar, mulai putus. Bener kan? Mulai kurang-kurang apalagi kalau dihubungkan dengan kekayaan, pangkat, warisan macam-macam. Nah ini susah. Maka dengan acara ini mudah-mudahan kita bisa silaturahmi menyambung baik kerabat maupun orang lain yang dulu ada hubungan dengan orang tua kita. Itulah yang insya Allah akan menyenangkan orang tua kita. Lebih-lebih ini maaf seperti Wakul Kotun Khasilatun. Oh itu putra guru saya. Atau maaf itu dulu bapak saya pernah diajar. Itu anaknya guru saya. Bapak saya pernah diajar dia Pak. Misalnya kan itu hormat. Hormat. Nah ini Pak, itu namanya menyambung hubungan dengan orang-orang yang dulu ada hubungan dengan orang tua kita. Oh itu kawan ayah saya, oh itu guru ayah saya, oh itu anaknya guru ayah saya. Dan ini tradisi di pondok pesantren di Jawa itu masih kuat, termasuk di Jawa Timur. Makanya Mak, di pondok kita tercinta Penerang Hitam itu apapun bentuknya Pak, di kalangan Jawa sangat berhormat karena pondok tua. Dan mereka ingat, oh ya bapak saya dulu pernah pondok di Langitan. Katakan Abu ya Mbak Kholil, itu ngaku Mbak Kholil dulu tahu pondok di Langitan, sehingga masih hormat. Keturunan Basim, Gus Dur itu tidak pernah pondok di Langitan, yang pernah pondok itu Basim, tapi Gus Dur hormat dengan lah, benar nggak? Karena ingat, oh ya Mbak, aku tahu pondok Langitan. Nah itulah Pak, itu yang dicontohkan guru-guru kita Pak. Guru-guru kita. Saya ingat tahun berapa, mungkin masih awal-awal saya mondok di Langitan. Bangun itu pernah dulu ceramah Khol di Langitan. Itu masih di musola tahun berapa? Entah beliau sudah mondok apa belum. Pokoknya saya mondok nanti setahun atau 2 tahun. Itu bangun itu tetap gini. Apapun bentuknya ini bangun. Bahwa pondok sarang itu apapun bentuknya, kurang lebih bisa begini, tidak bisa lepas dari Langitan. Karena Mbah Umar bin Harun itu pernah berguru pada Mbah Langitan. Jadi gini Pak, Mbah Ghazali itu pendiri pondok sarang. Itu punya putri-putri yang diantaranya yang dinikah dengan Mbah Yai Su'aib. Mbah Su'aib itu yang menurunkan Mbah Mat, menurunkan Mbah Khim, menurunkan Mbah Mun, itu dari Mbah Su'aib. Nah yang Mbah Umar bin Harun itu alam luar biasa. Saya nggak punya keturunan, punya adik namanya Khalil bin Harun, kakeknya Gus Mus Rembang. Maka Khalil itu mbaknya nama Khalil bin Harun. Itu alam luar biasa, sampai konon cerita itu sehari itu ngaji kita 27 kitab.
dino ngaji betul kita. Mbah Khalil Ben Harun. Wah, betul. Baik, luar biasa. Luar biasa. Jadi Mbah Umar itu dulu pernah mondok di Langitan yang beliau adalah menantu Mbah Ghazali Sarat. Wah, luar biasa, alim tapi gak punya keturunan. Sehingga dalam sanad keilmuan, ketika guru kita Syekhina Kiai Fakih itu mondok di Lasem, berguru kepada yang utama ya semakin banyak gurunya adalah Mbah Maksum. Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem berguru pada Mbah Umar bin Harun Sarat. Sehingga silsilah ngaji alfiahnya guru kita Kiai Fakih, saya dari Kiai Maksum dari Kiai Umar, Kiai Umar dari Kiai Soleh Langitan, dari Lasem. Kalau dari Langitan, kata beliau, saya dari Badul Hadi, kata beliau, Badul Hadi dari Mbah Khozin dari Mbah Soleh Langitan. Silsilah keilmuan ngaji alfiah. Ini artinya guru-guru dulu itu Pak sangat menyambung silsilah, sangat menyambung hubungan. Walaupun sing dadi murid iku mbah-mbahe biyen Pak. Iku jingiringi, oh ya mbahku tau diulang. Mbahku tau mondok ning Al Irsadiyah. Mbahku tau mondok ning Wali Songo, tau mondok Huda. Iku dieling-eling Pak. Walau anak tidak mondok tapi eling, mbahku tau mondok ning kono. Makanya Indonesia Pak, apapun bentuknya manusia, apapun bentuknya, keluarga Lirboyo pasti hormat karo Gusmus. Sebab Indonesia ya, yang namanya Mbah Makhrus Ali Maksum itu termasuk mulazamah lama dengan Mbah Khalil bin Harun. Sampai Mbak Abdul Karim itu mau ngambil menantu Mbah Makhrus itu bukan kepada ayahnya Kiai Ali, bukan kepada Mbah Khalil bin Harun. Jadi rundingan nikahi besanan itu Mbah Manap itu dengan Mbah Khalil bin Harun. Kayak hubungannya akrab. Nah, hubungannya bukan pada bapaknya, tapi pada gurunya. Itulah menyambung guru sangat penting sekali. Kadang-kadang sekarang ini Pak, baru ini masalahnya gini Pak. Masalah mondoknya itu setengah-setengah ngawur, ulangi ngawur, sehingga kesan pondok itu kurang bagus. Nah, kurang bagus, hubungan kurang bagus. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua alumni ini bagus-bagus hubungan dengan pondok pesantren kita Langitan, sehingga ada wadah kesan untuk menjalin hubungan ruhaninya dengan masyayikh kita. Mudah-mudahan ilmu kita barokah, maslahah, manfaat. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Wong nek karo terima kasih nek karo wong iku gak dianggap terima kasih karo Allah. Kita kudu terima kasih karo wong tuwa, karo guru sing jadi wasilah kita menjadi orang yang kata beliau ini sekarang dianggap orang. Bahkan ini maaf, ini terakhir karena ini jawaban lebih terakhir. Ini mudah-mudahan Pak Yo, guru yang harus kita hormati. Guru yang harus kita hormati itu guru yang ngajar guru-guru yang ngajar di surau-surau, yang ngajar kita alibata, yang ngajar fatihah, ngajar sholatan, itu harus kita hormati Pak, jangan selesaikan. Walau sekarang kita ini pinter alim, katakan jadi ketua LA misalkan, atau jadi ketua rombongan Wali Songo ziarah. Nah ini bos-bos tangan gini Pak, ini tukang ziarah Wali Songo yang tahu ya saya yang nggak itu nih Pak, ikut sebelah nggak punya ijazah, ikut sini belum bayar, ini pos ini Pak, akhirnya sini nggak diangkut, sini nggak masuk, repot apa yang penting jaga istri saya Pak. Jadi gini Pak, ini mohon ya kita semua ya, saya rasa sebelum mondok itu dulu ngaji di madrasah ya, ngaji di guru kita di dusun-dusun Pak, itu jangan sepele Pak. Terus itu guru yang harus kita hormati sampai kapanpun, dimanapun kita jadi apapun, guru tetap guru. Ada kaidah, kita kaidah fikih. Orang ini Pak, at-taksis awla minat takik. Wah, ini sama ngerti, berarti kalau ini harus barang. At-taksis awla minat takik. Pondasi Pak
lebih utama, lebih hebat dari sekedar menguat. Guru-guru selanjutnya ini guru dosen, Pak. Guru sing tahu kuliah Pak. Ini Pak Sini. Ataksis pondasi. Allah lebih hebat, lebih utama minat takkid daripada yang mengkokohkan, menguat. Kalau guru ini bukan berarti guru-guru di pesantren, kiai-kiai atau dosen itu sekedar meneruskan, Pak, menguatkan ajaran guru-guru yang di dusun. Karena beliau yang mengajari farsolatan, ngajari ikro, ngajari cara sholat dan lain sebagainya. Ngaji fatul mu'in takrib itu hanya nambah wawasan, nambah keilmuan yang dipakai tiap hari. Cara wudhu, cara bersuci tetap yang di madrasah waktu kita sebelum mondok. Maka kita jadi guru jangan bangga ngakoin yang di madrasah itu. Tidak boleh, Pak. Jangan-jangan mulia guru-guru yang di madrasah, yang di dusun daripada kita yang dianggap kiai. Nggak harus. Benar harus gitu, Pak. Kita sampai noat taksis aula minat takkid. Aku sampai mulai dulu nek wis bener kok ora dalem ini. Wis sampe iki bener Pak. Dadi ngene iki udah ora sesuai, Pak. Moco sama gak kultur sama kelola situ ya, Pak. Aku gara-gara moco piye kok. Jadi Pak, ini mudah-mudahan ya Allah dengan acara kholnya beliau Akhinal Karim Pak Kiai Sofir ini mudah-mudahan memperingatkan kita kepada kematian seperti yang disampaikan beliau tadi, dan kita menjalin hubungan dengan guru, dengan orang tua semakin eksis, semakin kuat. Dan pondok ini maju dan tidaknya tergantung alumni. Walaupun pondok itu, Pak, apa bahasa sekarang ini gembur-gembur apa namanya, Pak? Dibilang di medsos macam-macam. Tapi kalau alumninya, jangan mondok di Ruda. Nah repot kalau Pak Rusdi masang iklan. Misalnya kalian Pak J masang iklan. Di mana-mana di medsos cari, bilang. Tapi kalau alumni yang gembos, siapa yang gembos itu, Pak? Janganlah dia galak panas itu. Mau pecut panjang. Yang dilihat pecutnya, tidak hasilnya pecut. Nah, Pak, ini yang bermasalah. Nah, santri sekarang ini kesalahannya gimana ya? Kadang-kadang dari Pak kesalahan guru kecil dibesar-besarkan, jasa guru yang besar tidak diingat. Mudah-mudahan sekali lagi dengan acara khol ini kita menyambung hubungan kita dengan orang tua kita, kerabat kita, sanak famili kita, teman-teman orang tua kita, dan guru-guru semua menjadi hubungan yang semakin baik, sehingga kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunyoi hasanah, akhirati hasanah. Lanjut dikit. Mas Tika apa Pak? Sampo dia. Wah, ya sampo dia. Cari Pak Rojak. Mana ini mana Mocoy? Ayo. Ya sabar semuanya. Wanahnu bermula kita itu 60. Mengatakan siapa kita, ingkana apabila ada kathirun siapa orang banyak, min haula'i dari mereka ashabiyah, ashabul alfat, min haula'i dari mereka ashabiyah itu yukhti'una fit takbir yang salah siapa kasir akhtu ayuh ti fit takbiri dalam mengungkapkan bitolabil magfirah dengan minta ampunan wal jannat dan surga, wal syifa dan obat, wal najat dan sukses, wal su'alihim dan mintanya kasir dari pada itu magfirah il akhir min Rasulullah SAW mubasharatan dengan langsung. Fa'inau siapa kata la yukhti'u tidak membuat salah hum pada kasirun atau tauhid apa tauhid li annal maksud koronosam yang dimaksud wa'il maksud itu al istifa'u minta syafaat ilallah bitilkal wasilah dengan itu lantaran faka'anal maka seakan-akan saksun itu yakulu berkata siapa saksun atau kafirun ya Rasulullah is'al
mintalah panjenengan Allah ayyaghfira, minta ayyaghfira pada anaknya mengampuni siapa Allah li wa ayyarhama, menyayang siapa Allah li pada saya wa ana bermula saat awassalu, itu berperantara siapa saya bika ilai kepada Allah fi qadai hajati, dalam mengabulkan hajat saya, wa tafriji kurbati, dan menghilangkan kesusahan saya, wa tahqiqi rohbati, dan menyatakan, merealisasikan, membuktikan perkara yang saya senangi. Jadi gini kata Syekh Muhammad, biasa andai kata orang-orang yang punya lafaz, punya ucapan, ya Rasulullah iswa'ana, ya Abdul Qadir Jailani agisuni ibadallah rijal Allah aghithuna, wahai wali-wali Allah aghithuna, tolong kami. Kidul ini kan banyak minta selain Allah, ya. Andai kata ucapan beliau itu dianggap salah, dianggap keliru, kenapa kok tidak langsung minta kepada Allah? Kok pakai lantaran Rasulullah, pakai lantaran Syekh Abdul Qadir Jailani? Namun kata Syekh Muhammad, tauhid beliau nggak salah, tetap la ilaha illallah. Andai kan omongannya itu salah, tauhidnya beliau tidak salah. Nah, tauhidnya inilah yang membentengi beliau tidak sampai terjerumus dalam tauhid, dalam kekufuran, dalam kemusyrikan. Sehingga kata Syekh Muhammad, ucapan beliau itu bisa dikatakan, ya Rasulullah, mohon mintakan kepada Allah, semoga Allah itu mengampuni saya, menyayang saya, dan saya membuat perantara panjenengan ya Rasulullah. Jadi saya membuat perantara panjenengan ya Rasulullah, mohon kepada Allah semoga apa yang kami cita-citakan, yang kami rencanakan dikabulkan oleh Allah. Kesusahan saya, kesusahan jamaah kami, kesedihan pondok Al-Irsyad dia, kesulitannya semoga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahqiqi rohbati, ya Allah, semua yang kami inginkan, semua yang kami cita-citakan, ya Allah, mudah-mudahan terbukti lantaran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khat yang saya hormati, itulah yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan masalah manfaat. Barangkali ada kekhilafan, kesalahan, baik tutur kata yang kurang berkenan, kami atau saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya siap. Ayo ketemu lagi dalam acara yang sama tahun depan, mudah-mudahan ketemu lagi lebih banyak, lebih manfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.